Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Madrasah PowerPoint. Oke, kali ini kita akan membahas transisi yang menarik. Selain dari morph transition, kita juga punya yang namanya push transition. Dan kali ini kita akan lihat penampilannya setelah kita buat menggunakan push transition. Hasilnya akan seperti ini. Nah, itu tadi push transition yang diaplikasikan dalam slide. Ini bercerita tentang kondisi fakta laut dalam yang tidak diketahui oleh banyak orang. Kita punya 3 poin yang sudah disiapkan. Ketika kita klik, maka kita akan menuju ke poin yang pertama dan akan muncul dari bawah. Dan gambarnya di sini terlihat berlanjut atau dalam satu gambar digunakan untuk 3 poin slide. Kita bisa lihat di sini tidak ada gambar yang terputus dan ini adalah menggunakan push transition. Nah, seperti apa cara membuatnya? Oke, kita langsung aja. Kita buka Microsoft PowerPoint. Seperti biasa di bagian ininya kita hapus. Kemudian kita siapkan gambar. Teman-teman bisa download gambar gratis di pexels.com, di pixabay.com. Ada penyedia gambar gratis yang menyediakan gambar-gambar berkualitas HD. Oke, saya sudah punya satu gambar, kita langsung insert saja. Dan oh ya, untuk gambarnya yang kita cari, karena kita ingin membuat gambar ini bisa berlanjut atau dengan satu gambar kita bisa pecah menjadi 3 slide, maka kita cari ukurannya yang berbentuk portrait atau meninggi, sehingga kita akan pecah menjadi 3 bagian, di bagian atas, tengah, dan bawah, karena kita sudah menyiapkan 3 poin yang akan kita masukkan ke dalam slide yang kita buat. Nah, kemudian setelah kita insert, kita bisa zoom out atau perkecil tampilan kanvasnya, lalu kita bisa perbesar seperti ini. Kita perkecil lagi, lalu kita bisa perbesar seperti ini, sehingga nanti ketika dipotong ini akan menjadi 3 bagian. Jadi nanti ini akan jadi bagian slide pertama, kemudian ini slide yang kedua di bagian tengah, dan slide ketiga di bagian yang terakhir. Nah, oke. Kemudian ketika sudah diposisikan seperti ini, teman-teman, kita akan menggunakan fitur crop. Oke, kita langsung aja crop, dan kita sudah dapatkan. Oke, sorry saya ulangi. Setelah kita tempatkan di sini, kita cropping dulu di bagian pinggirnya seperti ini. Nah, ini adalah slide yang pertama. Kemudian setelah kita dapatkan bagian yang pertama ini, kita bisa duplicate. Kemudian di slide yang kedua kita akan cropping, kita turunkan cropping ke bawah. Setelah itu kita klik luar, baru kita naikkan. Maka kita punya slide yang kedua. Kita duplikat lagi slide ini. Kemudian kita cropping lagi. Cropping dulu ke bawah seperti ini. Kita klik di luar, kemudian klik lagi di gambarnya dan tarik ke atas dan tahan shift. Oke, saya ulangi sekali lagi. Jadi setelah di-insert gambarnya, saya akan ulangi lagi, teman-teman. Setelah kita buka PowerPoint, kemudian kita insert gambar yang berukuran portrait, yang nantinya akan kita pecah menjadi 3 bagian. Setelah kita insert gambar, kita zoom out, kemudian kita bisa perbesar seperti ini. Kira-kira seperti ini cukup. Kita bisa tempatkan di tengah dan ini akan menjadi slide yang pertama. Nah, jika sudah cukup, kita bisa ambil bagian mana yang memungkinkan untuk kita jadikan bahan. Kita bisa lihat di sini previewnya. Kita upayakan kita punya banyak white space atau
space kosong yang nantinya kita bisa tuliskan teks kita. Kita bisa cek di sebelah sini, misalnya ini ya ada serabut-serabutnya nih. Oke, nah jika sudah pas, kita bisa lakukan cropping bagian pinggirnya seperti ini, cropping dari sebelah kiri dan enter. Oke, jika sudah, kita bisa lanjut ke slide yang kedua. Oke, kita duplikat dulu. Ini akan kita jadikan untuk cover. Kita akan, ini adalah slide yang pertama, kita duplikat lagi. Ini slide yang kedua. Setelah itu kita pergi ke format dan klik crop, kemudian kita turunkan dulu ke bawah. Klik di bagian luar slide, lalu klik di gambar, lalu tahan shift dan geser ke bagian atas sampai memenuhi kanvas seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa duplikat slide lagi. Ini berarti slide yang ketiga. Kemudian klik di gambar lagi, lalu klik format, pergi ke crop, lalu turun dulu cropnya ke bawah untuk menghapus bagian yang kedua, lalu klik di luar, klik di gambar lagi, tahan shift dan kita naikkan ke atas. Nah, seperti ini teman-teman, kita bisa cek. Kita coba slideshow. Oke, karena kita perbesar sehingga kita membutuhkan gambar yang kualitasnya tinggi. Kita bisa lihat di sini gambarnya masih cukup bagus meskipun tadi kita zoomnya terlalu besar. Jadi jika terlalu besar kita bisa ulangi seperti ini ya. Tapi jika dirasa cukup maka ini sudah bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya untuk yang di bagian ini slide pertama, lalu slide kedua dan slide ketiga. Slide pertama kita akan gunakan untuk membuat slide judul. Jika sudah, kita bisa crop sampai dengan cukup gambar yang muncul di slide itu saja. Kita akan buat ini menjadi lebih hitam atau brightness akan kita kurangi. Kita bisa klik kanan lalu pilih format picture, lalu pilih di sini picture dan klik picture correction, lalu brightness-nya kita bisa ketik -80. Kemudian pilih insert, pilih text box. Kita buat teks di sini, kita buat kata tengah, lalu kita pilih fontnya Montserrat Black. Ukurannya kita perbesar menjadi 80. Ketik fakta laut dalam. Kita buat menjadi warna putih, kita perkecil. Oke, kita tempatkan di tengah dan kita akan duplikat yang tidak banyak ketahui. Oke, kita akan ubah jenis fontnya menjadi Montserrat Light dan kita ubah size menjadi 30. Oke, kita kurang kecil, ini bisa kita perkecil seperti ini. Oke, cukup. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat fakta yang pertama. Ini adalah slide yang pertama. Kita bisa lihat, kita akan copy saja. Pertama ada makhluk terkecil. Oke, teman-teman, kita bisa insert, kemudian pilih text box, lalu klik di sini ada makhluk terkecil. Nah, karena tadi saya sudah menggunakan font Montserrat, ya kita cek lah, ini Montserrat, maka kita akan gunakan
font family dari Montserrat. Dan untuk bagian point ini kita akan gunakan Montserrat bold saja, karena tadi untuk di bagian judul kita sudah gunakan Montserrat black, sehingga untuk bagian point ini kita cukup menggunakan Montserrat bold, dan size-nya akan kita ubah menjadi 32, geser seperti ini, lalu kita buat menjadi warna putih. Kita perkecil, kita duplikat ke bawah, dan kita bisa ketika nantinya di sini penjelasan kita buat misalnya di sini ukurannya adalah 18, lalu kita bisa pilih light atau kita buat reguler saja, dan kita buat rata kanan, ini juga rata kanan. Nah, jika kurang kontras, kita bisa buatkan gambarnya ini menjadi lebih gelap lagi. Kita klik kanan, pilih format picture, lalu pergi ke gambar, dan brightness-nya kita bisa turunkan. Oke, misalnya di angka 45, minus 45%. Oke, kita bisa grouping, kemudian kita bisa pilih insert, dan kita buat shapes, pilih shapes oval, lalu tahan shift, dan buat, lalu tempatkan di sini. Kemudian warna kita ubah menjadi warna kuning, lalu kita buat no outline, lalu pilih insert lagi, pilih text box, dan pilih di sini akan kita gunakan Montserrat semi bold. Kita ketik angka 1, lalu font kita menjadi warna putih, dan kita tempatkan di tengah-tengah, lalu size-nya kita buat warna kita buat menjadi seperti ini. Kita besar sedikit. Oke, cukup. Nah, kita sudah punya poin yang pertama. Kita bisa grouping ini. Oke, kita copy saja, kemudian kita menuju ke slide yang nomor 2. Kita copy paste, lalu kita bisa buatkan ini rata, kita buatkan align left, lalu kita pindahkan ke bagian bawah sini, dan di bagian ini kita bisa pilih ke rata kiri, ini kita geser ke sebelah kiri. Oke, ini kita ganti angka 2, dan lagi-lagi kita akan buatkan gambarnya menjadi lebih gelap, teman-teman. Kita pilih brightness-nya agar cukup terlihat. Oke, tadi 45 ya, kita akan coba buatkan 45 juga. Oke, sudah cukup. Nah, kita menuju ke slide yang ketiga. Kita akan copy bagian teks di slide yang pertama. Kita copy saja, karena posisinya ini di sebelah kanan, kemudian untuk slide yang kedua di sebelah kiri, dan untuk yang ketiga ini akan kita tempatkan di sebelah kanan juga. Oke, atau jika ternyata di sini bagiannya tidak pas karena ada gambar tadi ya, coba kita satu. Nah, karena di sini ada gambar sedangkan di sebelah kiri ada white space, maka kita tidak usah paksakan, kita akan buatkan ini di sebelah tengah seperti ini. Oke, good. Dan gambarnya akan kita buatkan brightness-nya lebih rendah lagi. Kita buatkan misalnya di angka 30. Oke.
Nah, teman-teman untuk bagian ini teman-teman bisa buat ini misalnya di crop seperti ini sehingga memudahkan pada saat proses editing. Apa yang tampil di kanvas yang sedang kita edit ini persis tampil nantinya yang akan di slideshow ya. Kalau ini belum di crop, tapi nanti ketika ditampilkan ini akan persis sama dengan yang di sebelah kiri ya, di tampilan previewnya. Tapi untuk mempermudah, teman-teman bisa klik saja lalu pilih format dan bisa crop, lalu zoom out dan kita bisa tarik ke atas. Nah, jika sudah ada tanda seperti ini berarti inilah yang sudah akan ditampilkan. Oke. Di bagian ininya kita sudah siap dan kita akan duplicate ini. Maksud saya yang slide nomor 3 kita akan duplicate. Ini akan kita hapus dan kita akan copy paste ini untuk kalimat terima kasih dan kita buat rata kiri seperti ini. Oke, kemudian kita akan buat gambarnya menjadi lebih gelap lagi, misalnya seperti ini. Oke, terlalu berat. Oke, kita buat ini di 45 saja. Nah, oke, nah selanjutnya kita akan buat transisinya. Kita pakai push transition. Oke, yang pertama saat ini muncul, kita akan buat yang bagian slide yang kedua ini akan muncul dari bawah menggunakan push transition. Dan untuk durasinya kita akan buat 1 detik, 1,5 detik. Kemudian yang berikutnya pun sama. Nah, di sini sebetulnya ada fitur apply to all, jadi kita bisa gunakan saja ini. Oke, kita cek. Oke, sudah diterapkan. Lalu yang terakhir juga sudah. Dan yang pertama untuk bagian ini kita akan non saja sehingga tidak perlu. Nah, ini teman-teman kita coba cek dulu previewnya. Ini fakta laut dalam yang tidak banyak orang ketahui. Kita bisa next. Lalu pertama ada makhluk terkecil. Kemudian yang kedua, oke, teksnya belum diganti ya. Dan yang ketiga, ini dia. Oke, kita tinggal ganti saja. Yang keduanya ada tekanan yang tinggi. Kemudian yang ketiganya tidak terkena sinar matahari. Nah, jadi kita sudah bisa tampilkan kurang panjang teman-teman. Jika terlalu panjang kita bisa buat menjadi seperti ini saja. Kita buat letakkan. Oke. Nah, ini dia teman-teman sudah jadi. Kita coba cek sekali lagi. Oke. Kemudian akan muncul ini gambarnya akan berlanjut ya, continue dari gambar di slide yang pertama. Untuk poin pertama ini ya, maksudnya ada makhluk kecil, lalu kita lihat ya di bagian bawah sini dia berlanjut. Lalu yang kedua tekanan yang tinggi, dan yang ketiga tidak terkena sinar matahari, dan yang terakhir adalah terima kasih. Nah, itu dia teman-teman push transition yang kita bisa gunakan menggunakan jenis push yang muncul dari bawah. Kemudian juga kita gunakan variasi gambar ya, satu gambar yang kita rekayasa agar ini terlihat efek continue-nya.
Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya share untuk kali ini. Semoga di lain waktu atau di tutorial berikutnya kita bisa belajar lagi untuk bisa memperdalam dan memperindah slide presentasi kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.